Halo Sobat Ilmu Giziku, tahukah kalian, baru-baru ini sempat viral di media sosial terdapat postingan yang mengatakan bahwa segelas Oralit ditambah segelas air putih saat sahur cukup untuk mengatasi rasa haus saat berpuasa. Apakah benar pernyataan tersebut? So guys, yang mau tahu kebenarannya, yuk kita simak video berikut ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya. Nah, Sobat Ilmu Giziku, sebelumnya perlu tahu apa sih Oralit itu? Oralit merupakan terapi rehidrasi oral yang terbuat dari air, garam, dan gula. Terdapat dua zat penting dalam Oralit, yaitu elektrolit dan karbohidrat. Pada tahun 2006, WHO merekomendasikan Oralit dengan osmolaritas 245 mmol per liter sebagai tata laksana diare akut dengan dehidrasi sedang. Umumnya, Oralit digunakan oleh orang yang mengalami gangguan kekurangan cairan atau elektrolit, seperti pada orang yang mengalami diare atau muntah. Cairan Oralit yang beredar dan digunakan yaitu Oralit kemasan 200 cc dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, natrium klorida sebesar 2,6 gram, kalium klorida sebanyak 1,5 gram, trisodium sitrat dihidrat sebanyak 10 mmol per liter, glukosa anhidrat sebesar 75 mmol per liter. Nah, boleh gak sih jika Oralit dikonsumsi setiap hari secara rutin untuk mengatasi rasa haus saat berpuasa? Dari berbagai para ahli mengatakan konsumsi Oralit secara rutin setiap hari pada orang yang normal dengan tidak mengalami masalah kekurangan cairan apapun tidak dianjurkan ya. Karena jika Oralit dikonsumsi berlebihan, padahal tubuh tidak kekurangan elektrolit atau tidak mengalami dehidrasi selama puasa, justru dapat menyebabkan kadar elektrolit dalam tubuh lebih tinggi dari ambang normal. Karena Oralit mengandung garam dan gula, maka jika dikonsumsi berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan, Oralit dapat beresiko tinggi, terutama bagi penderita diabetes dan hipertensi. Nah, berikut ini adalah akibat mengonsumsi Oralit jika tidak sesuai dengan indikasi. Yang pertama, timbul rasa mual. Yang kedua, hilang selera makan. Yang ketiga, dapat menimbulkan muntah. Dan yang keempat, tubuh terasa lemah. Bahkan ada efek samping lainnya yang lebih serius ketika konsumsi Oralit tanpa indikasi loh, yaitu yang pertama, akan merasa bingung, kesemutan, sesak nafas, nyeri otot, dan lemah. So, bagaimana sih konsumsi cairan saat sedang berpuasa agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik? Nah, teman-teman, minum air putih dianjurkan sebanyak 8 gelas per hari. Namun, saat puasa terkadang kita bingung bagaimana untuk mengatur jadwal minum kita kan? Tenang saja Sobat Ilmu Giziku, caranya adalah dengan minum air putih 1 gelas setelah bangun sahur, 1 gelas selepas sahur, 1 gelas saat berbuka puasa, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah makan malam, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Nah, begitulah Sobat Ilmu Giziku, dengan menerapkan jadwal minum tersebut, tubuh akan tetap terhidrasi dengan baik dan menghindari rasa haus saat berpuasa.
Sebenarnya, karbohidrat dan elektrolit yang dicari dari oralit dapat dipenuhi dengan asupan gizi yang seimbang saat sahur dan berbuka puasa serta minum air putih yang cukup. Asupan gizi seimbang bisa terpenuhi saat makan sahur dan berbuka. Dalam satu piring makan harus terdapat sumber karbohidrat seperti nasi, kemudian sumber protein hewani seperti daging ayam, ikan, daging sapi, dan sumber protein nabati seperti tahu dan tempe. Kemudian sumber vitamin dan mineral seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, dengan mengonsumsi makanan tersebut, tubuh kita dapat terpenuhi gizinya dengan baik. Oleh karena itu, nggak perlu panik buying ya guys terhadap oralit, karena kasihan juga loh orang-orang yang benar-benar membutuhkan oralit, namun persediaan oralit di pasaran berkurang karena isu tersebut. So, tetap konsumsi gizi seimbang dan air putih yang cukup selama berpuasa ya Sobat Ilmu Giziku. Oke, sekian teman-teman. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu mulai dari gizi. Saya Salsabila Alfionita dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.